Hai, mau kemana? Ayo ikut saya. Oh, hai Jack. Oh, saya nggak kemana-mana, sekedar lewat nih. Gimana? Mau ikut kemana nih? Wah, kebetulan dong. Ayo makan. Temenin aku makan. Waduh, gimana ya? Aku udah makan nih, beneran. Kalau gitu, kita ngopi-ngopi aja yuk. Ayolah, jangan menolak kali ini. Oke lah kalau begitu. Ayo. Selamat malam, Mbak. Mbak, ada meja yang kosong untuk 2 orang? Oh ya, masih ada yang kosong. Silakan, Mbak. Nanti menunya akan saya bagikan. Oke, terima kasih, Mbak. Oh ya Jack, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya. Jangan begitulah. Kayak dengan siapa aja. Ini bukan hal yang istimewa buatku. Wah, ada kalimat menarik tuh. Istimewa. Boleh nggak saya cerita sedikit soal keistimewaan? Wah, pasti menarik nih. Oke, siap. Saya akan mendengarkan. Sebagian besar di antara kita bisa dikategorikan biasa-biasa saja pada hampir semua hal yang kita kerjakan. Bahkan meskipun kamu istimewa di suatu hal, kemungkinan yang ada adalah bahwa kamu berada di tengah-tengah atau justru di bawah rata-rata pada hal lainnya. Seperti itulah kodrat kehidupan. Agar bisa benar-benar luar biasa pada suatu hal, kamu harus mendedikasikan waktu dan energi yang sedemikian besar terhadapnya. Dan karena kita semua memiliki waktu dan energi yang terbatas, hanya sedikit dari antara kita yang bisa menjadi istimewa di lebih dari satu bidang. Kita bisa kemudian mengatakan bahwa secara statistik, kecil kemungkinannya setiap orang akan menjadi seorang penampil yang luar biasa dalam semua area panggung kehidupan, atau bahkan dalam banyak bidang kehidupan mereka. Pelaku bisnis yang brilian seringkali gagal dalam kehidupan pribadi mereka. Para atlet yang luar biasa juga seringkali berpikiran dangkal dan berotak udang. Banyak selebritas yang kemungkinan tidak tahu adat, setali tiga uang dengan orang-orang yang menganga melihat mereka dan membuntuti setiap langkah mereka. Kita semua sebagian besar adalah orang-orang biasa saja, namun hanya mereka yang ekstrim sajalah yang mendapat semua publisitas. Pada dasarnya kita sudah tahu tentang hal ini, tapi kita jarang memikirkannya dan atau membicarakannya. Dan pasti kita tidak pernah mendiskusikannya mengapa hal ini bisa menjadi sebuah masalah. Mempunyai internet, Google, Facebook, YouTube, dan akses ke 500-an saluran televisi sungguh mengagumkan. Namun perhatian kita ada batasnya. Tidak mungkin kita dapat memproses gelombang pasang informasi yang menerjang kita setiap waktu. Karena itu satu-satunya yang mampu menerobos dan menarik perhatian kita adalah potongan informasi yang benar-benar istimewa sebesar 99,9999%. Sepanjang hari, setiap hari kita dibanjiri dengan hal-hal yang luar biasa. Terbaik dari yang terbaik, terburuk dari yang terburuk, prestasi yang paling memukau, lelucon yang paling konyol, berita yang paling mengecewakan, ancaman yang paling menakutkan, non-stop. Hidup kita sekarang ini diisi dengan informasi dari sisi ekstrim kurva lonceng pengalaman manusia. Karena dalam bisnis media, inilah yang menjadi pusat perhatian, dan pusat perhatian menghasilkan uang. Itulah alasan utamanya. Padahal mayoritas kehidupan berada di level tengah yang membosankan. Kehidupan yang tidak istimewa, tapi biasa saja. Banjir bandang informasi ekstrim ini telah mengkoordinasikan kita untuk percaya bahwa keistimewaan adalah suatu standar kenormalan yang baru. Dan karena kita adalah orang yang biasa-biasa saja, luapan informasi yang memuat segala hal yang istimewa membuat kita merasa rapuh dan putus asa. Karena jelas, kita bagaimanapun juga tidak cukup bagus. Jadi semakin lama, kita semakin merasa perlu untuk mendapatkan kompensasi melalui pengistimewaan diri dan aneka ketergantungan. Kita menggunakan satu-satunya cara yang kita tahu benar, entah dengan mengistimewakan diri sendiri atau mengistimewakan orang lain.
Beberapa di antara kita melakukannya dengan cara mengerjakan petuah-petuah cepat kaya. Lainnya dengan melintasi samudra demi menyelamatkan bayi-bayi yang kelaparan di Afrika. Lainnya berusaha tampil menonjol di sekolah dan memenangkan setiap penghargaannya. Lainnya dengan menembaki sekolah. Lainnya dengan melakukan seks dengan sembarang makhluk, asalkan bisa bersuara dan bernapas. Inilah yang menyatukan budaya keistimewaan yang sedang berkembang seperti yang saya bicarakan sebelumnya. Angkatan yang lahir di era milenium sering disalahkan atas pergeseran budaya ini. Namun itu sepertinya karena mereka adalah generasi yang paling terlibat dan terlihat. Kenyataannya, kecenderungan ke arah keistimewaan ini muncul hampir di semua komunitas, dan saya yakin ini terhubung dengan keistimewaan yang didorong oleh media massa. Masalahnya adalah bahwa menjalannya teknologi dan pemasaran secara massal menghancurkan banyak harapan orang-orang terhadap diri mereka sendiri. Mengenang suatu keistimewaan membuat orang-orang merasa lebih buruk tentang diri mereka sendiri. Membuat mereka merasa bahwa mereka harus menjadi lebih ekstrim, lebih radikal, dan lebih percaya diri agar bisa diperhatikan atau bisa diperhitungkan. Ketika saya masih muda, ketidaknyamanan seputar keintiman kian diperburuk dengan semua narasi tentang maskulinitas konyol yang disebar melalui budaya pop. Dan beberapa kisah tersebut masih beredar. Untuk menjadi seorang pria yang cool, kamu harus ikut party seperti bintang rock supaya dihormati. Kamu harus digilai wanita-wanita. Dan karena itu layak untuk mengorbankan apapun termasuk martabatmu sendiri demi mendapatkannya. Gempuran omong kosong yang tidak realistis dari media ini menciptakan perasaan ketidaknyamanan dalam diri kita dengan terlampau sering menampilkan pada kita sebuah standar yang tidak masuk akal dan mustahil dihidupi. Kita tidak hanya akan merasa terpojok oleh masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan. Kita juga merasa seperti pecundang karena dengan satu pencarian sederhana lewat Google saja akan muncul ribuan orang tanpa problem yang kita miliki. Teknologi telah menyelesaikan masalah ekonomi di masa lalu dengan memberi kita masalah psikologis baru. Internet bukan hanya menjadi sumber informasi yang dapat diakses oleh siapa saja. Ini juga menjadi sumber ketidaknyamanan, keraguan diri, dan rasa malu bagi siapa saja.